Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bisa belajar gitu ya, meskipun di musim liburan sudah tiba, teman-teman masih menyempatkan waktu untuk belajar, untuk bergabung bimbingan. Ada yang teman baru nyusul juga ada, tidak apa-apa, masih semangat belajar, meskipun ini di rounden yang untuk grup 1 sudah hampir selesai, grup 2 di tengah-tengah, tapi tenang, grup 1 dan grup 2 itu tetap berlangsung sampai ujian tiba, gitu ya. Nanti akan beberapa ada soal lain yang pasti memang saya bikin soal yang berbeda lagi. Terus begitu sampai nanti ujian tiba. Tidak sekali join, kemudian habis selesai rounden, kemudian kita join lagi, membayar lagi, tidak. Jadi sekali join pertama, ya sudah sampai selesai nanti ujian tiba. Teman-teman tidak perlu bingung nanti bagaimana belajarnya. Tetap saya pandu sampai nanti ujiannya tiba. Sampai kartu peserta sudah tercetak, kemudian nanti kita akan belajar setiap hari. Ya, sementara belum ada pengumuman undangan untuk seleksi akademik, maka kita akan belajar di hari Jumat dan Sabtu dulu. Seperti rondan yang sudah saya susun dan saya share kepada teman-teman. Nah, nanti jika memang Bu, ini sudah jadwalnya sudah ada, kemudian teman-teman juga sudah mulai sudah ada dapat kartu undangan, harinya sudah ada. Nah, kita akan bimbingan setiap hari, ya, setiap hari. Baik, hari ini sudah dikerjakan file dari saya? Sudah sebagian, Bu. Soal pedagogik ini soal yang ditunggu-tunggu atau soal yang membosankan nih? Sangat ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Oke, berarti seneng gitu ya sama pedagogik sekarang? Nah, baik. Kita akan belajar soal pedagogik keempat. Bu, saya baru mendapatkan soal pedagogik ini pertama loh, Bu. Kok sudah keempat saja? Tidak apa-apa, teman-teman. Nanti setelah selesai ronde, kita akan ulangi di pedagogik 1 dan 2 dan 3 dengan soal yang berbeda, dengan tipe soal yang sama, gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, yang join terakhir juga tidak rugi, yang join yang paling akhir juga tambah semangat lagi, belajarnya juga tambah ilmu lagi, gitu ya. Baik, kita akan belajar pedagogik karena pedagogik ini adalah materi yang paling banyak keluar pada soal pretest. 70% adalah soal pedagogik, maka teman-teman wajib suka dan wajib mau dengan soal-soal pedagogik. Oke. Siap, nomor 1 ya. Saya bacakan. Bu Risti, guru kelas 2 semester 1, tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di sekolah, akan mengevaluasi kepada siswa dalam bergaul dengan temannya. Nah, yang ditanyakan adalah instrumen proses yang sesuai dengan indikator sikap adalah instrumen itu berarti alat atau alat ditanya? Pedoman observasi. Oke, alatnya kan ya yang ditanya ya, alat penilaiannya. Maka kalau alat penilaiannya yang dipilih yang mana? Yang B. Ya, pedoman observasi. Pedoman observasi itu berarti alat yang digunakan untuk pengamatan sikap. Begitu ya. Sedangkan tes lisan digunakan untuk apa? Untuk menilai kognitif. Kognitif. Pokoknya yang berbau-bau tes lisan, tes tulis, penugasan itu kognitif. Sedangkan wawancara itu adalah apanya teman-teman? Teknik atau alatnya? Tekniknya. Teknik untuk penilaian sikap. Penilaian afektif. Oke. Sedangkan tes tulis bentuk objektif pilihan ganda. Kognitif. Iya, betul. Ini adalah teknik atau alat tes tulis itu. Ayo, tes tulis itu teknik atau alat? Teknik. Teknik. Alat. Teknik.
Kalau soal itu apanya? Kalau soal. Alatnya. Nah, kalau soal itu alatnya. Kalau tes tulisnya berarti dia teknik penilaian untuk kognitif. Nah, berarti bukan instrumen. Kalau alat itu berarti yang digunakan untuk menilai. Jadi pedoman observasi itu adalah satu-satunya instrumen, satu-satunya alat dalam option A sampai E. Selain itu, pedoman observasi itu juga digunakan sebagai alat untuk mengukur. Baik, soal nomor 2. Di nomor 1 ini ya, mana itu instrumen, mana itu teknik, beda ya? Iya, Bu. Bu. Dokumen Iya, beda, Bu. itu apa, Bu? Apakah berhubungan dengan penilaian? Tidak ada. Dokumentasi itu hanya sebuah kegiatan yang dilakukan untuk pengambilan apa namanya ya? Bukti. Dokumen. Gitu ya. Dokumen. Mendokumenkan. Di nomor 2. Memberikan komentar pendek satu kata menyeletuk dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Kalau bahasa Blitar tuh celometan gitu loh. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan yang berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa pada dimensi keberbakatan. Komentar tersebut sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan. Pada sisi guru, tindakan dapat dirasakan mengganggu. Nah, perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar. A. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. B. Meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas sebagai hukuman. Betul tidak kalau sebagai hukuman? Tidak ya, kalau sebagai hukuman jelas tidak boleh. Yang C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Yang D, memberi senyum dan meneruskan pemaparan materi agar siswa tidak terganggu. Kalau diberikan senyuman saja gitu, dianya kapok tidak? Kalau hanya diberikan senyum gitu. Jelek sinyalnya, Bu. Sing diklatih suwi, nggak melok itu. Bu Guru terpental, maaf ya. Saya share screen lagi. Oke. Ada yang ini sambil rewang-rewang gitu ya kalau bimbel gitu. Sepertinya kayak orang. Oke, saya lanjutkan di nomor 2 gitu ya. Jika ada suatu peserta didik yang kemudian menyeletuk gitu ketika kita sedang menjelaskan atau memberikan materi kepada peserta didik yang lain, ada anak yang menyeletuk. Nah, sikap kita itu bagaimana? Saya milih yang C. Ya. Mana? C, Yang Bu. Yang D. Yang C. Yang D. Yang D, Bu Guru. Saya yang C. Oke, yang C. Baik. Kalau yang A dikatakan diam, gitu. Efektif tidak? Tidak ya. Kalau diam itu seperti apa ya? Mematikan Semangat. apa ya? Bakat dan Motivasi. semangat. Ya, betul. Yang kedua, yang B, meminta meninggalkan kelas sebagai hukuman. Ini juga tidak boleh. Yang C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Betul. Jadi bagus. Ya, diberi apa namanya? Komentar bagus, kemudian apa yang dia katakan itu juga sebagai bahan lanjutan materi. Benar sekali. Kalau hanya memberi senyuman, yang D ini kira-kira tidak kapok. Nanti suatu saat anaknya bisa menyeletuk lagi. Yang E mengabaikan respon siswa lainnya, bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya. Ini justru tidak bagus. Oke, jawaban yang betul adalah yang C. Soal di nomor 3. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar.
Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Nah, kira-kira ini merupakan KD kognitif atau KD afek psikomotor, teman-teman? Psikomotor. Ya, Psikomotor, Bu. Motor. KD keterampilan Keterampilan. atau KD psikomotor. Psikomotor. Teman kayaknya sudah melekat ya, bisa membedakan mana ini kognitif, mana ini psikomotor gitu ya. Kalau membuat kan jelas keterampilan. Berdasarkan KD dan indikator di atas, langkah kegiatan inti pembelajaran adalah, jadi yang intinya dalam kegiatan pembelajaran. A. Membaca contoh dongeng yang diberi guru. Yang B. Menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibaca. C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Mendengarkan guru mendongeng dengan seksama. E. Mendiskusikan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng. Yang pas Yang C. betul ya. Sudah jelas ya dengan KKO atau kata kerja operasionalnya sudah sesuai ya. Menulis atau membuat ini betul. Menuliskan kembali dengan bahasa sendiri. KKO-nya sudah termasuk keterampilan, kemudian materinya juga sudah sesuai dengan KD dan indikator di atasnya ya. Ya. Oke. Di nomor 4. Kalau bertanya silakan bertanya teman-teman ya. Nomor 4, pada saat seorang guru masuk kelas, guru melihat suasana kelas tertata rapi, dinding kelas bersih dari cap tangan maupun kaki. Beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa menempel di bagian belakang kelas, membuat kelas tampak meriah dan menimbulkan rasa bangga. Berdasarkan situasi kelas tersebut, pernyataan guru yang tepat pada siswa pada kelasnya adalah A. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Saya milih yang itu. Yang A, Bu. B. Kelas kalian sangat indah. C. Kelas kalian patut menjadi contoh. D. Kelas kalian kompak. E. Kelas kalian terbaik. Nah, sebenarnya ini kan semua kalimat bagus semua ya, kalimat positif. Nah, tapi yang paling betul yang mana? Yang A. Yang Nah, kenapa yang A? Bu. Kenapa yang A? Benar. Kan ini Karena kan menyediakan kelasnya tempat bersih serta menyiapkan di bagian mana di bagian belakang kelas untuk hasil pekerjaan siswa. Iya, betul. Jadi kenapa di sini A lebih betul? Kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Kalimat mana? Oh, di sini. Di beberapa gambar hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas. Berarti ini adalah tempat apresiasinya. Gitu ya. Yang B, C, D, E ini sudah masuk dalam bersih, gitu, sudah bagus, intinya begitu ya. Karena yang A ini justru lebih spesifik terdapat pada kalimat ini. Hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas. Sehingga A lebih cocok untuk jawaban nomor 4. Oke, lanjut di nomor 5. Pak Yusuf dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri. Mereka berdua telah menjadi rekan sejawat sejak diangkat PNS. Suatu ketika mereka terlibat perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan di antara mereka. Bahkan menuliskan kejelekan rekannya sehingga tersebar di sosial media yang membuat ketidaknyamanan sekolah tersebut. Berdasarkan peraturan kode etik, sanksi yang tepat diberikan kepada kedua guru tersebut adalah A. Diberi surat teguran Dewan Kehormatan Guru Indonesia tingkat pusat, B. Kepala sekolah, C. Dewan Kehormatan Guru Indonesia tingkat provinsi, yang ke D. tingkat kabupaten, yang ke E. kabupaten kota. Yang mana? Kalau Yang B. Yang B. Kemudian tersebar di media sosial. Teguran kepala sekolah, Bu. Iya, betul. Kepala sekolah Jadi, dulu. teguran kepala sekolah dulu ya. Baru kemudian nanti ke tingkat ke Berikutnya.
ke tingkat kabupaten. Pertama kemana dulu? Ke tingkat dinas, kemudian Dewan Kehormatan Kabupaten, Provinsi, kemudian pusat. Ya, betul. Hanya di tingkat sekolah dulu, karena ini hanya perselisihan antar satu sekolah saja. Oke, di nomor 6. Dua orang siswa, sebut saja Andra dan Andre, memiliki skor IQ 115. Sedangkan Andre skor IQ-nya 110. Skor diperoleh berdasarkan skala yang sama dan alat ukur yang digunakan terstandar. Prestasi belajar Andra berada di bawah rata kelas, sedangkan prestasi belajar Andre di atas rata kelas. Padahal Itu Andra kayaknya itu kalimatnya IQ-nya kebalik, Bu. bagaimana, Mbak? Andrenya. Yang di bawah rata kelas itu yang Andre. Iya. Ini begini, Mbak. Andra itu skor IQ-nya 115. Tapi hasil belajarnya prestasinya itu di bawah rata. Ini bukan Rata. kebalik, tapi memang betul. Oh iya. Ya, Oke, jadi Andra itu IQ-nya tinggi, tapi ternyata prestasi belajarnya di bawah rata. Iya. Oh iya. Andre IQ-nya itu di bawah Andra, tapi prestasinya lebih di atas rata-rata. Begitu maksudnya ya. Jadi IQ itu intinya IQ itu tidak menentukan prestasi seseorang. Prestasi peserta didik tidak ditentukan oleh tingginya IQ, kan begitu. Nah, apakah yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra? Jadi kalau Andra itu ternyata IQ-nya tinggi, tapi prestasinya di bawah rata-rata, bagaimana seorang guru membantu Andra? A. Meminta Andre menjadi role model bagi Andra. B. Memotivasi Andra meningkatkan minat belajarnya. C. Mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi Andra. D. Menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap slow learner. Tidak mungkin dia slow learner karena dia skor IQ-nya tinggi. Jadi dia tidak mungkin slow learner. Slow learner itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang E, mengusulkan Andra mengulang kembali tes psikolognya. Oh, mungkin tes psikolognya itu tidak valid. Ini sudah ada tes ukurnya itu terstandar. Jadi kalau tes ulang lagi ya tidak mungkin. Yang mana teman-teman? C. Aku C. Motivasi C ya, jawabannya ya. Jadi dari hambatannya kesulitannya di mana? Iya, betul. Jadi tipe soal itu sama, tapi macam-macam soalnya berbeda. Maksudnya bagaimana, Bu? Carilah hambatannya dulu. Carilah penyebabnya dulu. Jika memang anak-anak sedang di bawah prestasi belajar. Kemudian jadi anak yang malas. Kemudian kecerdasan menurun, prestasi menurun. Nah, baru kemudian dimotivasi. Memang motivasi itu betul, tapi lebih penting yang nomor satu adalah mengeksplorasi hambatan atau mencari penyebabnya dulu. Ya. Teman-teman sudah sering kan membaca soal tipe-tipe seperti ini? Iya. Nah, Iya, jadi kalau soal dengan tipe-tipe meskipun nanti soalnya berbeda, ya, tapi tipe soalnya sama. Intinya ada anak yang kekurangan atau memang dia lemah atau memang dia di bawah rata-rata belajar, maka yang digunakan adalah yang pertama mencari penyebabnya terlebih dahulu baru mengobati. Ibaratnya penyakit itu dicari gejalanya, cari penyebabnya, baru kemudian dicari obatnya. Begitu ya. Begitu juga dengan peserta didik. Nanti kalau ada soal dengan tipe seperti itu, carilah penyebabnya dulu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti kalau ketemu soal dengan tipe seperti ini, carilah hambatannya dulu atau eksplorasi dulu. Biasanya mencari penyebab. Nah, itu. Ya, macam-macam optionnya, tapi intinya mencari hambatan atau mencari penyebabnya dulu, ya. Oke, soal nomor 7. Seorang guru meyakini bahwa ada aspek lain. Perubahan perilaku pada siswa merupakan sebuah proses. Nah, apakah maksud dari keyakinan guru ini? Jadi, guru berpikir bahwa perubahan perilaku pada siswa itu merupakan sebuah proses. Maka,
Yang dimaksud ini apa? A. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir, dan fisiologi. B. Perubahan perilaku cenderung diawali dengan perubahan cara berpikir. C. Perubahan perilaku memerlukan latihan-latihan dan penguatan. D. Perubahan perilaku merupakan target utama dalam mendidik siswa. E. Perubahan perilaku memerlukan perubahan pada lingkungannya. Yang B. Yang mana? A, Bu. Yang A, Bu. A. Kenapa tidak B? Perubahan perilaku dipengaruhi oleh perasaan, cara berpikir. Oke, berpikir, fisiologi. Yang mana? Yang A atau yang B? Kalau perubahan perilaku Yang A aja deh, memerlukan nggak jadi B. Yang A. Saya A, Bu. Yakin A? Tidak ada jawaban lain? Saya A, Bu. A. Oke. A, Baik, banyak yang jawab A. Ada jawaban lain? Tadi B, Kira-kira Bu, ada? tapi sekarang A aja deh. Sebenarnya perempuan itu Suara terbanyak. Gampang banget berpindah ini ya. Iya. banyak. Yang panjang belum tentu yang benar, teman-teman ya. Sekali lagi yang Ya. panjang. Oh, saya pilih Iya, jawabannya Bu. Pak nih panjang. Jangan. Jadi harus Kayaknya dianalisis. lengkap, Bu. Komplit Bu, kalau yang A itu komplit. Oke, baik. Nah, sekarang saya buktikan begini. Keyakinan guru, perilaku itu berarti kan tingkah laku anak gitu Tingkah ya. laku. Iya. Merupakan sebuah proses itu berarti mulai dari beranjak dari anak-anak ke remaja intinya Oh, gitu loh. itu Nah, kayak itu teori banyak siapa itu berarti? dipengaruhi oleh apa? Yang B aja, Bu, saya, Bu. Ganti maning. Yang B aja saya, Bu. Yang B Baik. aja. Sebelum selesai loh ini penerangannya. Coba ada jawaban lain selain Kayak ada teori B. siapa itu loh, saya pernah ingat kan. B Bu. Yang B aja. Ya ini ada teorinya betul. Jadi Iya, ini betul, ada teorinya Kata itu. Ini kuncinya ada di mana teorinya namanya teori Brunner. Jadi Iya, betul, Bu. Jadi yang mana? Yang B aja saya, Bu. Yang merupakan sebuah Jadi proses. teori pindah Brunner haluan, itu Bu. adalah yang mana? Teori Jadi belajar teori yang Brunner itu adalah teori tentang behavioristik. Behavioristik itu menjelaskan bahwa peserta didik itu berubah dari satu proses ke proses lain melalui cara berpikir, gitu ya. Jadi bukan melalui perasaan, berpikir, dan fisiologi. Hanya dengan cara berpikir, baru kemudian ke aspek perasaan, baru ke aspek fisiologinya. Jadi yang mana? B. loh, kok jadi ikut saya, Bu? Ganti yang B. Loh, bukan gitu. Nah, kan berarti di teori behavioristik itu tidak hanya mencakup berpikir saja gitu loh maksud saya. Di situ Iya, pertama betul. mulai dari berpikirnya, B. baru perasaannya, baru fisiologinya. Gitu loh maksud saya. Berarti yang mana? Saya yang B. A aja bilang. Yang B. Ah, nah, itu ganti-ganti. Yang A aja deh kalau gitu. Teori Brunner, nanti dibaca ya, teori Brunner itu, teorinya itu menekankan pada proses berpikir saja. Kemudian dilanjutkan dalam hal perasaan dan fisiologinya. Biologinya. Jadi yang B itu kurang, intinya begitu. Kurang. Ya, belum ada aspek perasaan dan fisiologinya. Fisiologi. Tuh ya. Loh, Bu, ini yang panjang betul loh, Bu. Bagaimana Iya. nanti yang mau Pokoknya C-nya A ya A, nanti endingnya nggak tahu. Oke, Bu. Saya Tunggu kirim lagi penjelasannya, Bu. itu kayak ada ininya teorinya siapa gitu loh. Iya, teorinya Brunner, Bandura, itu semua teori-teori behavioristik itu memang Betul. A, ye. Saya juga betul karena baru pindah. Kalau jadi hubungannya yang mungkin belajar sendiri itu hanya sekedar membaca ada jawaban sudah, tapi kalau dengan diskusi Dibahas ya. ini jawaban seperti ini akan teringat selalu. Ya begitu ya. Iya, Oke. Bu. Nomor 7 jawabannya A. Di nomor 8. Pindah Mingpira. Serunya di situ, Bu. Orang Brebes tuh kalau pindah Pink Piro gitu, pindah Pink Pira gitu ya. sama dengan Kebumen itu. Oh, Bu, Kebumen saya, Bu. Oh ya ngapak gitu ya. Ngapak. Iya bertembarana kan Kebumen. Iya. Iya Kebumen. Ya. Iya, betul, Bu. Nomor 8. Terdapat
tujuan, ini bukan kajian ya, tujuan pembelajaran di kelas 4 yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumahnya. Gitu ya, diingat-ingat, ini merupakan tujuan pembelajaran. Kurang apanya? Tujuan pembelajaran itu ada rumusnya kan? Ada. CABD. PABD. Iya, ada ABD. B, ada D. Oke, ada Kurang condition, degree berarti ya. Degree-nya. ada behavior, ada degree. Nah, di sini kan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang di sekitar rumahnya. Berarti kurang Degree. degree, betul. Kurang apanya lagi? Yang C. Audience. Audience. Kalau C ada ini, melalui Melalui kegiatan kegiatan pelestarian Betul, sumber daya alam. condition-nya ya. Kemudian upaya pelestarian sumber daya alam itu materinya. Materi itu berarti behavior. Ya. Ya, oke. Audience. Tujuan pembelajaran ini sebenarnya kurang lengkap, tapi teman-teman harus paham ya. Di sini tujuannya melakukan kegiatan pelestarian bersama orang-orang di sekitar rumah. Intinya begitu. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut. Yang mana? A, saya Bu. Yang Oke, A. Ada Bu. jawaban lain? Pak Robi apa? Yang A, Bu. Yang A, oke. Saya E. Oh, E. Ada yang E juga, baik. Yang mana? Ini apa namanya ya? Kegiatannya berarti kegiatan keterampilan atau hanya kegiatan kognitif, teman-teman? Keterampilan, Bu. Keterampilan, ya, karena adalah Melakukan keterampilan. kegiatan. Melakukan kegiatan itu berarti psikomotor atau berupa keterampilan. Nah, di sini kata kuncinya adalah di sekitar rumah. Berarti yang mana? A, meminta orang tua Cukup B. melakukan kerja bakti untuk menjaga lingkungan di sekitar. B, membuat daftar cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan. C, membuat karangan tentang cara melestarikan sumber daya alam. Kalau yang C itu membuat karangan, betul tidak? Ini kan hanya ini melakukan kegiatan. Bisa jadi yang D membuat poster, yang C dan D itu hampir sama ya, buat karangan dan buat poster. Yang E menceritakan, jadi hanya menceritakan upaya pelestarian. Nah, di sini kata kuncinya teman-teman di sekitar rumahnya. Berarti yang bisa dilakukan apa? Ya, Betul. Karena ada meminta orang tua melakukan kerja bakti Salah dan nyong. Bersama orang-orang di sekitar rumahnya itu. iya. Jadi Saya soal dong. itu pasti ada kata kuncinya. Sama Bu, Ya. aku beda. Nah, di sini kata kuncinya di lingkungan bersama orang-orang di sekitar rumah. Ini loh kata kuncinya. Nah, jadi yang pas berarti harus adalah ada meminta sekitar, orang ya. tua, mengajak orang tua. Tuh. Yang lain ini sebenarnya betul, tapi tidak dilakukan pas. bersama orang-orang di sekitar rumah. Intinya begitu ya. Ya, Bu. Oke. Jadi jawabannya Sore salah. Salah sama. Sama. Ada temennya, Bu. Iya. Gara-gara ini Bu yang Benar ya. membagongkan itu di sekitar rumahnya di ABC-nya nggak ada. Sampai E itu sebenarnya kan semuanya betul, tapi ada kata kunci bersama orang-orang di sekitar rumahnya. Nah, menganalisis soal itu tipsnya dibaca soalnya, kemudian cari kata kuncinya. Gitu ya. Kalau kata kuncinya memang teman-teman bisa menangkap, berarti option A sampai E itu bisa memilah-milah mana yang betul. Begitu. Meskipun A sampai E itu semua jawabannya adalah benar semua, tapi karena ada kata kuncinya, misalkan dengan materinya berbeda, dengan hal yang tidak sesuai dengan bacaan, nah itu sebagai kata kunci biasanya seperti itu. Nah, begitu. Jadi A sampai Orang-orang. E ini yang berbeda kan hanya A saja. Di nomor 9. Nah, ini kesukaan teman-teman. Indikator ketercapaian kompetensi yaitu peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Berarti ini aspek
Kognitif atau psikomotor, teman-teman? Jadi Psikomotor. menyajikan. Psikomotor. Kenapa psikomotor? Karena Karena mampu menyajikan. dalam bentuk lagu gitu. Jadi menyajikan itu membuat materinya itu ke dalam lagu. Berarti ini jelas. Jadi hal-hal yang sederhana saja, misalkan kita bisa mengidentifikasi apakah ini aspek kognitif, aspek psikomotor, itu saja sudah bisa membuka jawaban. Intinya begitu. Nah, karena di sini adalah psikomotor dan yang ditanyakan alat penilaian yang tepat untuk Berarti Yang E. rubrik penilaian. Penilaian. kalau Yang alat E. penilaian untuk psikomotor hanya ada rubrik penilaian. Yang A atau yang Yang E. Ya, yang E. Kenapa salah? Diskusi. Karena Ya, Diskusinya. karena hanya diskusi. Yang B betul, keterampilan membuat. Betul. Gampang kan kalau kita bisa mengerti ini aspek kognitif, ini aspek psikomotor, Psikomotor. dengan hanya sederhana itu. Nah, kemudian baru kita hafalkan alat penilaian untuk psikomotor itu berupa rubrik penilaian. Sedangkan tes ini untuk Kognitif. betul sekali kognitif. Sudah paham? Atau saya Lumayan, baru- Bu. Mudah-mudahan paham terus. Iya. Beda-beda tanggapan gitu ya. Misalkan gini, saya baru bimbingan 2-3 kali itu saya baru paham di bimbingan ketiga. Saya baru paham di bimbingan keempat itu ada juga. Ada yang baru sekali itu langsung paham, itu juga ada. Ya memang Cerdas beda-beda berarti. penangkapan. Tapi insya Allah nanti seiring pedagogik selalu sering saya akan berikan gitu ya. Nanti teman-teman akan suka dan terbiasa. Amin. Amin. Nomor 10 ya. Jelas ya kalau tes ini hanya untuk Kognitif. kognitif. Karena di sini KD-nya adalah KD Menyajikan psikomotor, maka harus dipilih rubrik Psikomotor. penilaian. Psikomotor, betul. Alat penilaiannya berupa rubrik penilaian. Oke. Nomor 10. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, nah ini setipe dengan tadi teman-teman, Ya. maka yang perlu dilakukan. Yang Nah, C. Yang C. Nah, Yang betul. C. Menemukan penyebab kesulitan belajar Penyebab dan kesulitan membantu. Kita ya. Menemukan D. penyebab kesulitan, baru meminta siswa Memotivasi. mempelajari kembali, mendorong siswa agar belajar lebih, memberi motivasi bekerja dengan guru lain. Nah itu setelah menemukan penyebabnya. kesulitan. Jadi tahu ya, sekarang Ya, jika Bu. ada soal dengan tipe seperti ini, jawabnya saya harus begini. Nah itu loh, ya kalau Titen. bahasa pintarnya Titen. Oke, di nomor 10 betul. Nomor 11. Nomor Hasil 11 soal yang panjang banget, Bu. Kurang mulai. sudah ketemu jawabannya? Yang mana? Yang E. Saya Jujur Bu. Saya kode D. Ada Oh, ya. tunggu suaranya deh. Enggak, kita ke sana Penerapan loh. metode Yang D, Bu. Saya Suka D, Bu. Yang D, Saya Bu. yang Oke. yang D, Bu. Saya baca ya. Ya, Saya baca dulu ya, oke ya. ya, Baca. Bu. Tidak apa-apa ya. Hasil penelitian PTK mengenai upaya peningkatan hasil belajar pada materi perubahan wujud benda menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 MI Miftah Nutolibin Desa Waru Meragen, Demak dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini sudah langsung bisa ditebak Iya. teman-teman. Nah, jadi yang mana? Yang D. Yang B. Yang Oh, D. Yang D, Bu. Ya, penerapan metode demonstrasi Dapat meningkatkan meningkatkan prestasi belajar prestasi siswa. ya. Kalau yang B kenapa? Peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan metode demonstrasi. belum Kenapa teruji. salah?
Belum Ya, kenapa? Ini kan hanya dibalik saja kan ya? Ya. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan metode demonstrasi. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil itu ada belajar hasilnya. siswa. Sudah ada hasilnya. Tidak ada. Jadi kalau dia penerapan metode demonstrasi itu dia kalau untuk peningkatan itu tidak bisa dikatakan judul PTK, dak, Bu? Gitu. Yang mana? Yang B, yang B. Yang D atau yang B yang tidak bisa dikatakan judul PTK? Sebenarnya B bisa ya Bu untuk judul itu ya Bu. Terus kenapa? Ya, kenapa? Kenapa tidak B? Peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan metode demonstrasi. Tapi lebih bagus penerapan, Bu. Judul PTK itu lebih bagus penerapan metode demonstrasi. Nah, judul judul itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dibuat semenarik mungkin ya, karena judulnya dibuat semenarik mungkin. Nah, kemudian yang kedua adalah inovasinya terlebih dahulu yang digunakan dalam penamaan sebuah PTK, baru kemudian untuk apa. Nah, begitu. Jadi ada kriteria penulisan judul dalam penelitian tindakan kelas. Jadi tidak semau gue, maksudnya tidak semau saya dalam menulis judul PTK supaya PTK-nya bagus, tidak. Tapi ada kriteria penulisan judul. Nah, yang utama adalah inovasinya dulu. Inovasinya apa? Oh, melakukan metode demonstrasi. Oh, melakukan cooperative group investigation. Oh, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, itu harus diungkapkan dulu, baru kemudian untuk apa? Peningkatan hasil belajar peserta didik, peningkatan motivasi belajar peserta didik, begitu. Ya. Karena di sini yang B, peningkatan di sini itu bukan sebagai kata kerja, tapi digunakan untuk kata benda peningkatan itu. Nah, harusnya meningkatkan di sini kata kerjanya. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan gitu ya. Antara B dan D itu kelemahannya yang harus ditulis. Yang pertama ditulis dulu adalah inovasinya dulu. Jadi kalau ada soal tentang PTK, nanti kan ada beberapa soal PTK. Nah, teman-teman pasti akan judul suruh mencari judul yang tepat untuk kondisi soal. Nah, bagaimana Bu? Ya harus digunakan kriteria itu tadi. Yang pertama, silahkan tulis inovasinya itu lebih dahulu. Ya, misalkan nanti penerapan model PJBL, model PBL dalam meningkatkan motivasi dan meningkatkan hasil belajar. Nah, itu boleh. Jadi inovasinya dulu ya, baru kemudian digunakan untuk apa. Nah, jadi B itu saya eliminasi. Oke, yang lain tidak tepat. Boleh bertanya. Itu inovasinya dulu. Ya, betul, inovasinya dulu. Inovasinya dulu. Ya, kalau hubungan penggunaan metode demonstrasi dan prestasi belajar ini kan tidak tepat kalau hubungan itu, ya. Terus kemudian meningkatkan hasil belajar siswa juga tidak. Pengaruh metode, nah pengaruh ini juga tidak. Pengaruh itu kan ini sebuah penerapan, sebuah tindakan yang harus digunakan. Jadi penerapan yang paling pas. Kalau pengaruh itu intinya seperti makalah. Intinya hanya makalah yang digunakan untuk seperti hak dan kewajiban, pengaruh budaya barat terhadap itu namanya pengaruh. Kalau penerapan beda lagi. Ya, ada pertanyaan? Ya, Bu, mau tanya, izin bertanya. Ya. Ya, Mbak. Bedanya antara hasil belajar sama prestasi itu apa ya, Bu? Kalau hasil belajar itu bisa dilihat dari kognitifnya. Kalau prestasi belajar bisa dicari dari kognitif dan keterampilannya. Jadi nanti kalau Mbak mau bikin PTK, kok di situ ada meningkatkan hasil belajar, berarti hanya kognitifnya saja yang diukur. Misalkan dia bisa pecahan gitu ya. Kemudian siklus 1 dikasih soal pecahannya dia itu pecahannya nilainya 80, kemudian naik ke 100. Nah, itu sudah dikatakan PTK-nya siklus 1 sudah berhasil.
Nah, itu hanya kognitifnya saja. Tapi kalau prestasi belajar yang diukur tidak hanya kognitif, tapi juga keterampilan. Contohnya keaktifan siswa. Contohnya lagi dalam membuat apa, begitu. Ya, jadi beda prestasi, beda dengan hasil belajar. Bisa dipahami, teman-teman? Terima kasih, Bu. Bisa Ya. Bu, terima kasih. Jadi kalau mau bikin PTK gitu ya, nanti ketika teman-teman UP itu wajib punya PTK. PTK-nya misalkan mau bikin gitu ya, kalau memang mau fokusnya hanya dengan hasil belajar, jadi ya harus diukur kognitifnya saja. Tapi kalau fokusnya pada motivasi belajar, yang diukur hanya keaktifan. Di nomor 12. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Dengan pegawai, beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik berkunjung ke rumah dengan membawa bingkisan. Kemudian harapannya anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah bagaimana? A. Mengalihkan pembicaraan. Yang D, Bu. Saya D, Bu. Oke, yang mana? Yang D. Saya Yang C. menolak kunjungan. Ini salah ya, menolak kunjungan Salah, itu. menolak. Bukan. Yang D lah. D. Saya D. Menjelaskan Didik. kriteria. Mengalihkan pembicaraan. Tidak. Yang mana? Atau memohon Saya waktu yang- menyudahi. Ya, Saya yang yang betul D. yang Yang D. D. Menjelaskan kriteria. Kriteria kenaikan. Betul. Bagaimana, Bu? Misalkan ada orang tua ingin anaknya naik kelas, tapi nilai anaknya itu bagus, misalkan gitu ya. Bapak pun tidak perlu membawa bingkisan ini dengan kriteria anak Bapak sudah bisa dikatakan naik. Nah, begitu juga misalkan nilai anaknya itu jelek, tapi dia anaknya pengen naik. Nah, dengan menjelaskan kriteria kenaikan kelas, maka orang tua akan mengerti anaknya itu kira-kira naik atau tidak naik. Ya, betul. Yang D. Oke, ini soal nomor 13. Nah, gampang ini. Teman-teman pasti sudah hafal. Kelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan. Agar memudahkan mereka melakukan kegiatan, Pak Yusuf meminta mereka melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Urutan langkah metode ilmiah yang tepat supaya peserta didik memperoleh hasil yang tepat adalah yang mana? Yang pertama A, ini, Bu. Yang A, Bu. Saya kok pertama berarti merumuskan masalah dulu Salah. ya. masalah. Nah, nomor Bu. 3 ini yang pertama, jadi yang lain di Salah. Ya, nasi. Asik. Oke, tinggal C dan A. Setelah merumuskan masalah, apa yang dilakukan? Menyusun hipotesis. Hipotesis. Berarti setelah 3 adalah 2. Oke. Menyusun hipotesis, mengumpulkan data, melakukan percobaan, menarik kesimpulan, dan menguji kesimpulan. Ya, betul. Kadangkala hanya sampai ke menarik kesimpulan, tapi tidak intinya teman-teman juga harus paham setelah menarik kesimpulan itu ada uji kesimpulan. Gitu. Jadi nanti tidak bingung, loh setelah kesimpulan itu masih ada lagi toh? Iya, masih ada lagi menguji kesimpulan. Tapi kalau memang optionnya itu hanya sampai kesimpulan saja, berarti kesimpulan itu yang paling akhir. Ya, baik, di nomor 13 sudah paham ya. Nomor 14. Sebagai kepala sekolah baru, seorang kepala sekolah mengajak peserta didik untuk senantiasa menjunjung tinggi. Ini begitu ya maksudnya. Aduh dulu. Menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi keunggulan budaya nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mendorong peserta didiknya A. Berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan santun. B. Mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah. C. Mengajak siswa Yang D. Memberi contoh untuk melakukan senyum, sapa, dan salam. Senyum, salam, dan sapa.
meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Jadi di Saya sini D. adalah budaya nasional bangsa Indonesia. Budaya bahasa Indonesia. Do. kalau yang B itu hanya mengarahkan kepada tata tertib sekolah saja, ya kan? Mengarahkan siswa senantiasa memakai seragam sekolah. Berarti tidak ada hubungannya dengan budaya nasional, ya kan? Hanya mengarahkan kepada tata tertib. Berarti B itu tidak tepat. Mengajak siswa melakukan kebersihan lingkungan. Begitu juga kan? Kebersihan lingkungan. Ya, masuk ya. Oke. Meminta siswanya berdoa setiap mengawali pembelajaran. Ada hubungannya dengan budaya nasional? Tidak. Tidak ada juga. Oke, berarti yang mana? Yang A atau yang D? Saya Bu. Saya Nasional. Yang Ya D, Bu. Budaya nasional. Iya, yang mana? Budaya nasional. Saya D, A. Bu. D. Budaya. Nah, D. Budaya. kalau yang D itu budayanya yang mana? Sapa salam. Itu senyum, sapa, dan salam. Itu sudah seluruh Indonesia gitu ya, senyum, sapa, salam gitu ya. Kalau yang A, mana budaya nasionalnya? Yang A. Bahasa Indonesia dengan Kalau A, santun. santun. Bahasa Indonesia, santun. Iya, itu kan Cuma bahasa seluruh orang Riau. Indonesia. Kakak Kanisa kan dari Riau kan ya? Bahasa Indonesia yang santun katanya begitu, itu bahasa nasionalnya. Nah, gimana teman-teman? Bahasa Indonesia dengan santun atau melakukan senyum sapa salam? Senyum sapa salam itu termasuk budaya atau tata tertib? Itu biasanya kebiasaan. Tata tertib. Itu sebuah tata tertib atau budaya teman-teman? Kalau senyum sapa, senyum salam, Budaya lah. Budaya, Kebiasaan sih biasanya. Budaya. Bu. merupakan budaya nasional bukan? Budaya. Budaya nasional itu berasal dari budaya daerah, kemudian budaya nasional berarti dipakai di seluruh Indonesia, kan begitu ya? Yang A berarti. Saya hanya menjelaskan sampai sini loh, tidak Saya mengarahkan tetap jawaban. D saja, Bu. Saya A, Bu Guru. Saya Nanti yang jawabannya salah harus on cam ya. Oke. Yang salah Saya nggak jawabannya harus angkem dulu. Yang salah jawabannya. Oke, budaya nasional sebagai bangsa Indonesia namanya juga dengan nasional. Nasional itu berarti dipakai dalam seluruh provinsi, seluruh wilayah Indonesia. Berarti memakai yang mana? Bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Indonesia dan santun. Nah, bahasa Indonesia ini adalah budaya nasionalnya. Berbahasa Indonesia. Itu Yes, budaya betul, nasional. Ya, salah. Betul. Aku on cam salah. Alhamdulillah. Betul ya. Yang salah on cam nih. Ya, udah. Oh iya, Meretna langsung on cam ya. Itu kadang-kadang dipajang budayakan 3S, senyum sapa salam itu berarti kata-katanya salah Bu ya? Apa? Bagaimana? Kayaknya berarti salah itu Yang kata-kata. dia senyum salam sapa itu tata tertib, bukan budaya nasional kan? Senyum, sapa, salam itu hanya sebagai tata tertib saja. Pakai seragam sekolah, melakukan kebersihan, itu tata tertib. Ya, Saya kira budaya kalau nasional. bahasa Indonesia itu bahasa nasional, Iya, bukan betul, budaya nasional. bahasa Bingung jadinya. nasional. Karena ada kata nasional ini, maka yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan santun. Nah, dengan santunnya itu budayanya. Kan terkenal Indonesia itu ramah, jadi santun. Itu loh maksudnya jawaban A ini. Ya. Oke, di nomor 15. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Procrastination itu suka mengabaikan. Ya begitu. Strategi apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Mengeksplorasi. Jawabnya mengeksplorasi Faktor-faktor atau yang mencari tahu faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Prokrastinasi itu adalah kegiatan yang suka mengabaikan, suka abai. Nah, betul. Kalau sudah begini tahu. Jadi tipe-tipe soal untuk seperti itu beda-beda.
ada tipe soal seperti ini, ada kadang soalnya itu berupa anak yang tidak rajin, anak yang kemudian prestasinya menurun. Nah, harus dicari penyebabnya, pemicunya. Oke, betul. 16. Bu Taat mengajar salah satu tema pembelajaran di kelas 5 dengan mendorong peserta didik untuk berpikir induksi, begitu ya, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dan mengaktualisasi dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Ibu Taat adalah, jadi Membangun. ini keterlibatan peserta didik, mendorong untuk mengembangkan kemampuan dan merealisasi diri, mengaktualisasi diri. Jadi semua berpusat pada peserta didik. Yang mana? Yang humanistik. Mistik apa manusia kan Sebelum kita pilih mana, kita artikan dulu ya. Cybernetik itu berarti satu-satu, Bu. IT. Cybernetik itu berarti berhubungan dengan teknologi. IT. Teknologi berarti berhubungan dengan penggunaan informasi dan teknologi, Internet. menggunakan iptek gitu ya. Kalau humanistik itu berarti Memanusiakan manusia. Oke. Memanusiakan manusia. Berarti manusia di sini siapa? Siswa. Peserta didik. Betul, siswa atau peserta didik. Kemudian untuk behavior adalah Stimulus teori respon. belajar Ada stimulus respon. Oke, tentang stimulus. Tentang pemberian stimulus pada peserta didik atau berupa rangsangan atau perubahan tingkah laku. Ya, jadi perubahan tingkah laku yang dihubungkan dengan rangsangan atau stimulus. Kemudian ada juga dalam unit-unit terkecil. Jadi behavior itu banyak sekali kata kuncinya, teman-teman. Mbak, gempa, Mbak. Jadi stimulus, Gempa. perubahan perilaku ataupun unit-unit terkecil. Keluar, Mbak, Popong. Ada apa, Mbak? Gempa, Bu. Ada gempa, Bu, Jogja. Iya, gempa goyang-goyang. Allah, ya Allah, ya. Ih, banter. Goyang, Bu. Keluar dulu. Lindu. Lindu. Sampai Blitar juga. Lindu loh. Iya, iya, di sini juga, Mbak. Ini juga dari Kediri. Isi Lindu loh. Pending. Gempa di sini, gempa. Ini gempa. Kan jaga. Padahal ini Gempa, gempa. Lindu. Lindu, Lindu. Keluar dari Ya Allah, banter iki. ya, keras. Gempa, gempa, gempa. Gempa. Iya. Ya Allah, copot hatiku. Sampai mana? Ampun, ku copot. Gempanya sampai mana nih? Ke Bumen? Sampai Blitar. Sampai ke Bumen. Kediri. ke Garut nyampe, Bu. Garut juga ya? Ke Garut. Iya. Bumen besar banget, Bu. Kecil tapi Iya, goyangnya gede. Gede. Iya. Ya, gadis tadi juga lindu. Itu masih ada lanjutan ya? Bumen besar banget. Iya, kayak banget ya? digoyang-goyang ya, Bu. Rasa tadi pas Kursinya goyang-goyang. Iya. Ke Garut juga besar, Bu. Kayak di Ayun kok. Jawa Barat berarti ya? Riau bagaimana, Mbak? Terasa enggak yang Riau dari aman, Riau? Bu Guru. Riau aman. Aman ya? Bumen besar banget, Bu. Besar, besar ke Bumen. Riau nggak terasa sama sekali, Bu Guru. Ya Allah, yang terakhir, kenceng yang terakhir. Iya, betul. Riau aman ya, Riau? Aman. Berarti di Jawa aja kayaknya ya? Mama Kroso kok. Ini sudah nggak terasa ya Bu ya ini? Saya Sampai lari ke sampai lari keluar ini tetap saya. Saya lari, laptop saya tinggal. Saya sama Bu keluar. Saya keluar rumah dulu. Banter banget juga kok. Ya, Bu. Saya keluar sambil bawa laptop, Bu. Di bawah Bawa ini. sampai tinggal pala saya lah. Juga saya bawa Pak tadi.
beserta pendingin-pendinginnya juga. Sama, saya juga bawa. Saya sampai lupa antara anak dan laptop yang saya bawa mana. Anak saya cangking ini tadi sampean. Alhamdulillah. Aduh, ya Allah. Mbak Deno sampai di luar itu ya. Iya. Teras-teras. Perjuangan hari ini. Sampai keluar biar nanti bisa buat kenang-kenangan. Mana ya yang belum terasa ya? Sini terasa. Daerah Kalimantan ada nggak ya ini yang gabung yang join ya? Probolinggo nggak ada. Ada Ibu. Pak Zera Medi, Pak Hermansyah. Probolinggo udah ada. Oh iya. Terasa nggak Pak? Info Bu dari mana ini? Gempanya dari mana? Bantul. Ya Allah. Bantul, Pak Zera Medi Bantul. enggak ini ya? 6,4 skala Richter. Tidak terasa ya? Ya, 6,4. Bantul 6, Di mana Bu? Bantul. Bantul. Oh, Jogja. Yogyakarta. Saya nyampe Blitar. Iya, sampai Blitar juga. Pak Zera Medi enggak ini ya? Terus sama Nusa Wungu yang terakhir. Rame anak-anak. Kebumen besar, Bu. Saya lari Ya, lah. Tinggal. yang terakhir di Nusa Wungu, Cilacap. Titik jemputan. Banget. Riau orang sibuk lebaran. Kaget nak. Ada apa? Diajak lari. Ajak yang ya, digoyang. Jember bergoyang Jember. Kebumen juga, Bu. Oh, berarti yang hanya Jawa aja ya berarti ya? Yang apa namanya? Luar Jawa aman ya? Aman. Luar Jawa lebaran, Riau lagi lebaran. Sana cek. Biasanya rata perasaan. Surabaya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Siap, Bu Guru. Ampun. Minum dulu tidak apa-apa. Iya kan 6,4 skala Richter. Pak Medi ini Palembang kalau nggak salah ya Pak ya? Pak Zera Medi dari Palembang ya Pak? Oh Pak Zera sudah. Tidak. Beliaunya dari Palembang mungkin tidak terasa mungkin ya. Ada kok yang dari Kalimantan itu? Siapa ya yang dari Kalimantan ya? Terasa enggak yang dari sana? Kok saya ngabseni gini? Kalimantan aman, Ibu. Aman ya? Oke Mbak. Nggih, aman. Alhamdulillah. Mbak siapa ya? Oh nggak kelihatan. Mbak Yulia. Oh ya Mbak Yulia dari Yulia. Betul. Kalsel. Iya. Kalimantan mana Mbak Yulia? Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Bu. Orang Oke. Banjar le, Bu. Nggih, Aman ya Banjar, Mbak? betul. Alhamdulillah. Iya sudah. Aman, Sama aman, kita Bu, orang alhamdulillah. Banjar. Oh iya Mbak. Iya Mbak Yulia dari Banjar. Baik kita lanjutkan teman-teman. Top screen saya beda nih. Masuk lu suaranya. Oke Jogja lumayan banter. Sumatera tidak gempa. Ya memang yang kayaknya yang diserang Jawa ini. Iya. Karena pusat gempanya di Bantul ya. Sebenarnya tidak begitu keras tapi lama. Wilayah Jogja ada nggak ya? Jogja? Kayaknya tidak join. Ada kok yang join dari Jogja ada kok. Yang Aceh kayaknya mana itu tadi? Aceh hujan dari jam 12 sampai sekarang sama. Tadi apa gitu? Oke, aman ya. Baik, kita lanjutkan. 15 tadi apa gitu? Tadi 15 jawabannya A. Eksplorasi faktor-faktor pemicu prokrastinasi. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Konstruktivistik. Oke, sekarang Konstruk kita membangun. bahas. Saya sampai gemeteran loh. Guru bertahan di situ ya, enggak? Soalnya lah Kayak saya Ayun. cas-casnya gitu loh. Ya Allah,
Alhamdulillah sehat selamat. Baik, konstruktivistik itu adalah teori belajar tentang membangun peserta didik ya. Jadi membangun pengetahuan Peserta didik. Nah, yang bolak-balik ditulis ya. Sedangkan kognitivistik itu adalah teori belajar tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah atau tentang pengetahuan. Oke, baik. Nah, di sini sudah dijelaskan satu persatu bahwa teori belajar itu sebenarnya banyak sekali gitu ya. Yang sering keluar adalah bisa cybernetic, humanis, behavior, konstruktif, dan kognitif. Nah, teman-teman kalau sudah tahu jawabannya arti dari setiap option gitu, berarti nomor 16 ini kira-kira jawabannya yang mana? Yang D. Humanistik. Humanistik. Karena di sini humanistik adalah memanusiakan peserta didik ya. Jadi dia disuruh mengaktualisasi, disuruh realisasi diri, kemudian mendorong supaya mengembangkan kemampuan. Baik, betul. Humanistik. Nomor 17. Pak Samsul, guru kelas 4, akan merancang pembelajaran dengan KD. Sudah ini 4.6. 4.6 itu berarti KD psikomotor atau motor. Udah di luar kepala ya soal seperti ya. Awal-awal itu masih bingung gimana membedakan mana ini psikomotor, mana kognitif. Nah, sekarang seringnya gitu ya. Jadi melisankan itu termasuk KD psikomotor. Yang kedua, ada apa ini? Ada angka 4. Jadi ada 4 ini simbol bahwa KD tersebut adalah KD untuk keterampilan. Baik. Nah, yang ditanyakan di sini berdasarkan rumusan KD tersebut, media. Yang ditanyakan adalah media pembelajaran yang dapat digunakan Pak Samsul adalah A. Buku tentang puisi, B. Gambar, C. Media realia, D. Video pembacaan puisi, E. Yang D. Video. Yang D. Media realia itu apa? Video. Yang D. Ya, jawabannya apa? Video pembacaan, betul ya. Karena di sini tentang melisankan puisi. Nah, medianya adalah video. Nah, jadi kalau ada soal tentang media pembelajaran, pilihlah media pembelajaran yang sangat interaktif. Yang pertama adalah video. Kemudian yang hanya suara gitu loh, kayak gambar-gambar keluar, silindia bersuara, silindia ya, itu video ataupun silindia lewat audio. Nah, kemudian pilihlah dengan Bu, seandainya nih optionnya itu video ada 2, ada B dan C itu video semua Bu, ya pilihlah materinya yang betul. Nah di sini kan ada video pembacaan puisi, kan pasti materinya tentang pembacaan puisi, betul kan? Nah di sini kan melisankan puisi berarti membaca puisi, materinya sudah betul maka boleh dipilih videonya, gitu ya. Kalau videonya di sini misalkan nih video ada 1 Bu, kemudian ada buku tentang puisi, buku tentang melisankan puisi, misalkan begitu. Sedangkan di sini adalah video keberagaman rumah adat, misalkan begitu. Nah, video ini tidak boleh dipilih. Mengapa begitu? Karena materinya tidak pas. Ya, karena materinya tidak pas. Seandainya video ini dengan materi yang tidak pas. Jadi tips dan trik yang saya gunakan, yang saya berikan kepada teman-teman, gunakanlah sewajarnya. Maksudnya, jika memang video itu sudah sesuai dengan materinya, maka boleh dipilih. Tapi kalau tidak sesuai, ya jangan dipilih video, ya. Meskipun media yang terbaik itu adalah video, intinya begitu. Oke. Saya tadi tanya, media realia itu apa? Teman-teman, media realia itu benda nyata yang digunakan. Ya, betul. Jadi media realia itu adalah benda konkret
Iya, benda konkret. Misalkan mau menghitung batu-batuan, menghitung 1 sampai 10, jadi pakai batu-batuan, pakai buah-buahan, pakai biji-bijian. Itu namanya media realia. Nomor 18, paham ya? Nomor 17 ya? Oke. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk tes tulis dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD di atas, cakupan materi yang termuat dalam KD tersebut adalah, nah seperti tadi, menyajikan berarti ini kognitif atau psikomotor? Psikomotor. Psikomotor, betul. Psikomotor. Oke, kalau psikomotor berarti berdasarkan di sini materinya yang apa digunakan untuk menulis tes ini tes tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Materinya apa? Materinya apa? Untuk menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk tes tulis visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. A. Petunjuk, teks petunjuk, kosakata dan kalimat efektif. B. Teks visual, kosakata dan penggunaan alat. C. Teks petunjuk, teks tulis dan suku kata. D. Teks petunjuk, kosakata dan paragraf. E. Teks petunjuk, penggunaan alat dan kalimat efektif. Kalau yang A itu salahnya di mana? Kosakata. Jadi teks petunjuk, kemudian harusnya kosakata kalimat efektif. Di sini menggunakan kosakata baku harusnya, bukan kosakata saja. Jadi A ini salah ya. Yang B kosakata juga. Yang C salahnya di mana? Suku kata. Nah, betul. Yang D salahnya di mana? Paragraf. Betul. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Teks petunjuk penggunaan alat atau kalimat efektif. Betul. Nomor 19. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5, mendapatkan hasil identifikasi masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, rumusan rencana tindakan yang tepat adalah, jadi kalau mau membuat skema daur hidup kata menggunakan model pembelajaran yang pas, yang mana teman-teman, supaya kemampuan peserta didik itu bisa membuat karya di sini. PJBL, Bu. Iya betul, karena di sini membuat karya, jadi yang pas adalah menggunakan PJBL. Ya, apa kepanjangannya? Project based learning. Ya, project based learning. Jadi karena menggunakan karya tadi ya sebagai tujuannya, maka otomatis menggunakan PJBL. Bisa dimengerti ya? Membuat karya. Di nomor 20. Mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu kegiatan inti bermakna yang mana nih? Yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kegiatan intinya berarti kegiatan inti dalam pembelajarannya. A. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. B. Setelah membaca teks, siswa mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. C. Siswa membaca teks berisi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Sama ya, yang B dan C ini. D. Menyimak penjelasan guru tentang kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang E. Secara individual, siswa menggunakan kosakata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Identifikasi itu sama dengan apa itu kayak yang sesuai dengan KD-nya. KD-nya ini apa sih? Mengidentifikasi. Ya, kognitif kan, KD-nya kan kognitif. Ya. Kegiatannya juga harus yang bersifat kognitif. Nah, kalau yang A, membuat, itu kan jelas. Psikomotor.
membaca di sini Pak. Membaca psikomotor, menyimak juga psikomotor. Nah, yang kognitif hanya 2, B dan E. Mengidentifikasi dan menyebutkan, ini termasuk kognitif. Nah, yang pas dengan KD di atas yang mana? Yang B. Yang B. Yang B. Yang B. Yang B. Ya. B. Jadi jawaban yang pas adalah yang B. Kenapa tidak A? Karena KD-nya psikomotor, KKO-nya. Yang C juga, yang D juga. Kemudian yang E merupakan KD kognitif, tapi tidak sesuai dengan KD di atas. Maka yang dipilih ada yang sesuai, yaitu mengidentifikasi. Oke ya. Kalau teman-teman gini, ketika mata lelah, ibaratnya sudah memasuki soal ke-100 misalkan. Soal 20 ini serasa sulit. Ya kan? Karena semuanya terlihat sama. Terlihat benar. Seandainya mengidentifikasi ditaruh di depan, mungkin lebih mudah. Karena di sini mengidentifikasi ditaruh di tengah, teman-teman membaca di sini setelah membaca, oh pasti ini psikomotor. Justru paling pilih E, gitu, ya kan? Jadi ketika di saat soal-soal yang ibaratnya di 100 soal yang terakhir itu ya, ibaratnya ya, teman-teman itu merasa lelah, ya apa namanya ya? Ya bisa geleng-geleng kepala dulu gitu, misalkan minum, kan boleh tuh minum, kemudian bisa apa ya, intinya fokus gitu loh untuk nafas. Karena soal seperti ini itu sebenarnya soal mudah, tapi karena teman-teman sudah lelah di 100 soal, nah soal ini jadi sulit gitu ya. Jadi usahakan fokus itu nomor 1. Oke, di nomor 21. Seorang guru di salah satu sekolah melakukan kegiatan sebagai berikut. 1, memilih materi mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru menerapkan kompetensi profesional pada aspek yang mana? Pada aspek apa, teman-teman? A. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. B. Menguasai materi struktur konsep pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. C. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. D. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. E. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dan bidang studi. Yang mana, teman-teman? B. Yang B atau yang C? Saya B, Bu. Ya kok A ya? Antara B dan E. Yang D, Bu. Maaf teman-teman sponsor. Yang mana jawabannya? Yang B. Yang B, betul. Yang B. Yang B. Saya B. Ya, menguasai materi, struktur konsep pola pikir keilmuan dan mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Betul. Jawabannya ini. Di mana Bu kata kuncinya? Jadi di sini. Mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif. Kreatif. Dia termasuk menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir. Lalu di nomor 22. Suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal itu, seorang guru di daerah tersebut mengajak para peserta didik mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara yang mana? Membantu memasak makan para korban, berikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. C. Memberitahukan kejadian itu kepada orang tua dan peserta didik. D. Menyediakan tempat pengungsian. E. Mengerahkan tenaga baik di lingkungan. Ya, yang bisa digunakan? Yang B. Lakukan Donasi. berikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta. Ya. Jadi ini. 23.
Bagaimana? Saya mikirnya tadi Abu, tapi bahasa mikir kalau anak-anak SD kan masih Masaknya nggak kecil-kecil bisa. nggak mungkin. Iya tambah betul. panjang Kalau nih, Mama. anak-anak SD gimana? Ya apalagi Riwah. iya. Jadi sebenarnya kan betul semua kan Tadi ya dipikirkan ke diri sendiri. menyediakan tempat, mengerahkan tenaga itu kan benar, tapi hanya Dewasa. sebagai pengecoh saja. Yang ini kan yang dilakukan adalah peserta didik. Ya, jadi memberikan donasi sesuai kemampuan. Oke, di nomor 23. Pak Latri, seorang guru kelas 5 sedang menyusun perangkat pembelajaran, mengembangkan dan melaporkan dan melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Jadi yang ditanyakan, alat evaluasi tepat untuk mengukur pencapaian keterampilan siswa berdasarkan indikator tersebut adalah, jadi ini termasuk kegiatan kognitif atau psikomotor. Psikomotor. Ya. Melaporkan hasil percobaan itu termasuk kegiatan psikomotor atau keterampilan, maka pilih alatnya, pilih alat evaluasi itu berarti alat penilaiannya yang berupa psikomotor. Nah, mana soal cerita lembar checklist Yang Bu. Lembar pengamatan. Ya, lembar pengamatan untuk melihat kemampuan dan menjelaskan proses membuat laporan yang dipresentasikan. D. Lembar soal untuk melihat kemampuan siswa membuat laporan yang dipresentasikan. E. Lembar pengamatan sikap untuk melihat proses membuat laporan yang dipresentasikan. Tunggu dulu. Lembar pengamatan itu untuk sikap atau untuk keterampilan? Lembar pengamatan itu lembar sikap. pengamatan itu Lembar pengamatan Sikap. Iya, jadi di sini kan lembar pengamatan itu untuk sikap. Yang ditanya bahwa melaporkan hasil percobaan itu termasuk keterampilan. Berarti yang E ini salah. Yang mana? Yang salah. Lembar checklist. Lembar checklist, betul. Jadi rubrik penilaian itu nama lainnya adalah lembar checklist. Misalkan nih, kan di sini untuk melihat kelengkapan laporan yang dipresentasikan. Oh, aspek yang dinilai itu loh. Oh, dia ada bab 1-nya di checklist, ada bab 2-nya di checklist. Itu maksudnya di lembar checklist itu adalah lembar penilaian atau namanya rubrik penilaian itu maksudnya. Kalau soal cerita, soal terms, lembar soal itu hanya untuk menilai kognitif saja. Ya, sedangkan E kalau ada kata-kata pengamatan itu sudah jelas bukan untuk menilai keterampilan, tapi untuk menilai sikap. Ya, jadi observasi, mengamati itu hanya untuk menilai afektif saja, ya. Oke, kalau ada soal tes menilai kognitif saja, ya. Oke, lanjut di nomor 24. Beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar atau self-directing learning. Menyukai hal-hal praktis dan aplikatif, memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan dengan hal-hal yang monoton, dan suka membangun eksistensi di media sosial. Di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan belajar bagi siswa generasi Z adalah A. Guru mengizinkan siswa untuk menggunakan media sosial untuk proyek pelajaran. B. Guru membebaskan siswa memilih proyek pembelajaran sendiri. C. Selalu hanya menggunakan video di setiap pembelajaran. D. Guru memulai pelajaran dari hal yang bersifat praktis, baru kemudian menjelaskan konsep. E. Guru membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran. Yang mana teman-teman? C. Yang C, ada lagi? C. E, ada lagi? A. Saya C. Baik, banyak sekali jawaban. Selalu menggunakan video. Suka saya kalau jawabannya banyak nih. Pasti ada yang salah. Ya pasti ada yang kejeglong intinya begitu. Lagi dipakai. Di sini kata kuncinya adalah dia generasi Z itu tidak suka monoton, mudah bosan. Jadi seandainya guru
selalu hanya menggunakan media video di setiap pembelajaran, apakah dia tidak bosan? Banget. Bosan, karena hanya Bosan. Iya, Meskipun video Bosan. pembelajaran itu Bosen. paling efektif, tapi kalau setiap Iya. hanya selalu, berarti kan video terus gitu. Terus. Jadi dia bosan. Maka yang C saya eliminasi. Yang mana lagi tadi yang dijawab? Yang D, Bu, D. Nah, ada yang jawab A tadi? Ada yang jawab A ya? Guru mengizinkan siswa menggunakan media sosial untuk proyek pelajaran. Bagaimana? Untuk yang A ini? Bisa jadi ya, untuk menggunakan proyek saat pelajaran itu bisa jadi juga. Tapi di sini anak-anak itu dituntut untuk praktis dan aplikatif. Gitu. Oke, yang E, membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi yang E itu juga saya eliminasi. Maksudnya di sini bagaimana? Takutnya disalahgunakan saat pembelajaran, gitu loh. Yang E itu. Jadi yang mana yang betul, teman-teman? Yang A atau yang D? Yang D. Yang D. Kenapa tidak A, Bu? Nah, guru memulai pelajaran dari hal-hal yang bersifat praktis. Nah, sudah sesuai dengan kata kuncinya bahwa di sini adalah sifatnya adalah praktis. Ibu, Jadi memulai pelajaran yang disukai dulu. Bu tanya, itu kan soalnya kan bisa di menimbulkan soal itu di antara pembelajaran Ini yang menimbulkan permasalahan Satu dulu. belajar. Satu-satu dulu. Mbak Marwia coba apa yang ditanyakan? Ya, itu di soal kan bunyinya di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan belajar. Oh iya, bagi betul, siswa betul, mereka. betul. Berarti Itu yang kan yang menimbulkan permasalahan. Berarti permasalahan. iya, di sini soalnya kan berikut yang bisa menimbulkan permasalahan ya. Oke, berarti ya, betul. Jadi yang mana? Oke, yang E ya, yang bahaya tuh yang E. Guru membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet. Gara-gara gempa ini saya tidak fokus. Oke, betul. Di sini kan yang ditekankan adalah yang bisa menimbulkan permasalahan ya. Jadi yang betul adalah yang E. Guru membiarkan siswa terhubung ke koneksi internet saat pelajaran. Oke, betul. Di sini di nomor 25. Soal terakhir. Seorang guru kelas 3, jadi nanti di soal 24 itu harus betul-betul diteliti ya. Membingungkan ya, Bu. Ya. Sebenarnya tidak membingungkan kalau di sini kan jika dibaca bisa menimbulkan permasalahan. Berarti kan yang dipilih yang jelek, yang tidak bagus gitu kan ya. Jadi pilihlah yang memang yang tidak bagus. Yang tidak bagus itu berarti yang tidak sesuai lah, intinya begitu. Beda kalau kita memilih yang sesuai, itu lebih sulit. Ibaratnya banyak yang sesuai tapi ada yang lebih sesuai. Tapi kalau di sini bisa menimbulkan, itu kan yang tidak sesuai yang kita pilih. Jadi yang tidak benar nyala ya E ya. Kalau kadang optionnya itu semuanya benar, itu justru malah sulit dipilihnya. Tapi karena di sini E itu jawaban yang negatif ya, intinya yang negatif sendiri, maka E itu benar. Karena di sini yang ditanyakan adalah menimbulkan permasalahan. Pantesan tadi kok pada rame gitu kan, saya jawab D. Baik. Di nomor 25. Seorang guru akan membelajarkan PKN dengan indikator 3.2. Berarti ini jelas? Kognitif. Nah, mengidentifikasi itu aspek kognitif ya. Sebagai warga sekolah, nah, yang ditanyakan adalah materi pokoknya dan bahan ajar yang dipakai. Mana? Jika KD-nya mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, saya baca A, materi pokok membersihkan ruangan kelas. Bahan ajar, kegiatan menyapu ruangan kelas. Sudah selesai? Kalau membersihkan, sudah sesuai apa belum yang ini?
belum sesuai ya. Itu apa enggak? Artinya Apa itu ya? kewajiban sebagai warga sekolah, tidak hanya membersihkan ruangan kelas. Oke. Yang B, pengertian hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Betul? Salah. Salah. Kenapa? Karena itu ada haknya, padahal yang itu kan hanya kewajiban. Ya, hanya Hal itu hanya kewajiban saja. Sedangkan untuk yang C itu, yang C ini, yang B ini haknya ikut, tanggung jawab ikut, gitu ya. Jadi B salah. Yang C, kewajiban siswa sebagai warga sekolah, bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, betul. Betul. Yang D, dampak pelaksanaan kewajiban. Tidak ya? Yang bunyi siapa dengan teman? Yang E, video tentang kegiatan. Ini bukan materi, itu media. Jawabannya adalah yang C. Soal terakhir teman-teman. Ada yang ditanyakan 1 sampai 25? Jangan tanya siapa yang Nomor 21. Oke, tanya nomor 21. Nomor 19 Bu, ketinggalan tadi. 19 tadi jawabannya D, Mbak. Pakai BJBL karena buat karya. Ya, oke. Ya, Jadi tanya nomor 21. Kenapa Mbak nomor 21? Jawabannya buat tadi sempat keluar. Jawabannya B, Mbak. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir. B. Itu suara apa ya? Ya, 21 B. Soal nomor 18, Bu. Oke, 18. Ya. Teman-teman nanti bisa lihat rekod kok. 18 jawabannya E, Mbak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ini tadi apa karena gempa yang tadi ya? Di nomor 18 ya? Jadi tidak fokus ini ya tadi ya ketika sudah pembahasan masih lari ke sana ke sini. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Nanti pembahasan dan rekaman akan saya kirim ke grup, gitu ya. Tidak ada Ibu, pertanyaan. mohon maaf Ibu. Iya. Besok lain waktu bisa dijelaskan untuk yang soal psikoanalisis. Oh ya, tanya sama itu ya. Ekologi ya Bu, yang dalam bentuk soal cerita ya Bu, soalnya. Oh ya, ada kok di pedagogik berapa ya yang ada psikoanalisis? Pedagogik 3 Mbak kalau nggak salah. Di pedagogik 3 itu soalnya kalau intinya begini Mbak, kalau berhubungan dengan kejiwaan peserta didik gitu ya, psikisnya. Nah, itu teori pembelajaran psikoanalisis. Itu kalau berhubungan dengan kejiwaan peserta didik. Tapi kalau berhubungan dengan lingkungan, itu berarti etnologi. Ekologi, bukan etnologi. Ekologinya, ekologi. Eko itu kan lingkungan. Ekologinya. Baru kemudian untuk etnologinya itu berhubungan dengan manusia. Gitu ya, dengan cara berpikirnya manusia itu etnologinya. Tapi kalau untuk biasanya ada soal begini, orang peserta didik di kelas 1 dia tidak mau belajar jika tidak ditunggui oleh ibunya. Nah, ketika ibunya pergi, dia ikut, intinya tidak mau lah, ya kan? Dia tidak mau belajar sampai ibunya harus duduk dan masuk kelas. Nah, berarti itu teori belajar apa, teman-teman? Kan berhubungan dengan psikologisnya, tentang jiwanya ya. Jadi itu teori belajar. Tadi saya menemukan soal seperti itu, Bu. Yang anak tidak mau ditinggalkan sama ibunya. Iya, Mbak. Tadi soalnya kan tadi soal itu. Ya, saya kebetulan tadi lihat di YouTube ada soal yang sama. Itu sudah saya bahas di pedagogik 3 kalau nggak salah. Asalnya yang etologis, Bu. Berarti salah ya, Bu ya?
Ya salah, itu jawabannya psikologis. Itu tentang kalau ekologis itu tentang lingkungan, Bukan Mbak, eto, Bu, lingkungan yang belajarnya. etologis. Ya, Yang namanya juga etologis. ekologis. Jadi tentang lingkungan belajarnya. Kalau etnologis itu cara berpikir yang manusianya. etologi. Oh. Etnologi ya. Iya. Kalau Iya. psikologis itu tentang kejiwaannya. Kejiwaan. Jadi iya, jadi untuk anak yang tidak mau ditunggu gitu kan soalnya ya. Itu jawabannya adalah psikologi. Ilmu mempelajari. Mungkin kalimatnya apa nih? Gimana, Mbak? Mungkin dari kalimatnya tadi kurang memahami membedakannya itu loh, Mbak, pas waktu sudah masuk dalam kalimat. Oh, ya kalau soal psikologi ceritanya itu mengenai kejiwaan peserta didik gitu ya, ya pasti masuk ke psikologi. Tapi kalau yang diketahui dengan soal tentang lingkungannya, dia cara berpikirnya, bukan cara berpikir. Kalau cara berpikir itu jelas etnologi, tapi kalau lingkungan dia terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dia itu misalkan gini, seorang peserta didik kemudian dia tidak mau sekolah gara-gara dia di lingkungannya banyak yang menjadi pedagang asongan. Nah, kemudian dia tidak belajar. Nah, itu teori belajar yang digunakan supaya peserta didik mau sekolah adalah teori ekologi. Teori ekologi itu tentang lingkungannya. Jadi soalnya tentang itu macam-macam. Yang ditunggui tidak mau duduk, dia tidak mau belajar kalau ibunya tidak duduk bersama dia di kelas. Nah, itu teori perkembangan psikologis. Ya kan, soalnya Terima kasih, Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan paham ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya Allah nggak ada. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sementara belum. Ya, sementara belum ada pertanyaan gitu ya. Silakan disampaikan jika memang teman-teman itu menemui soal yang sekiranya itu berbeda jawaban dengan yang biasanya kita bahas. Boleh, Bu, boleh. Misalkan lagi, kan teman-teman itu pasti belajarnya kan cuma tidak hanya di bimbel kan ya, bisa dengarkan YouTube, bisa dengarkan baca materi kan begitu. Nah, nanti ada soal yang kira-kira beda dengan jawaban yang biasanya kita bahas, boleh kita bahas bersama-sama di grup, bisa lewat bimbingan juga bisa kan. Biasanya justru malah kalau kita bahas kemudian kita diskusikan itu jauh lebih mengena dan kita lebih ingat ya. Kan kita akan lebih ingat jawabannya itu yang mana yang betul. Nah, supaya teman-teman itu tidak bingung sebenarnya yang betul itu yang mana, yang harus diikuti itu yang mana. Nah, saya memberikan jawaban pasti ada dasarnya, ada teorinya, ada dasar, intinya begitu. Ada kata kunci yang harus dipilih, mengapa saya pilih ini. Pasti kan di soal saya pasti membahas option A sampai E itu kan pasti saya bahas satu-satu gitu ya. Suara saya putus-putus ya? Bu. Suara saya putus-putus? Aman. Aman ya. Aman. Oke, jadi seandainya saya memberikan jawaban A, B, C, D, E itu pasti saya akan bahas A, apa, B, mengapa tidak jawab A, tidak jawab B, tidak jawab C. Nah, kenapa yang betul D itu kan pasti saya bahas, kecuali memang jawabannya itu sudah pasti C, misalkan ya, tentang tadi seperti eksplorasi. Jadi kita tidak akan bahas yang lain karena jawabannya sudah jelas, gitu. Kalau untuk yang lain pasti saya akan bahas semuanya. A apa, B apa, C apa, begitu dengan dasar teori yang betul, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, memang kadang seperti nomor 24 tadi, oh saya salah baca. Nah, kemudian diingatkan lagi. Nah, itu baru kemudian nanti kita diskusikan bersama. Biasanya kalau lewat diskusi justru lebih paham. Kemudian justru lebih intinya? Lebih mengenal lah. Kan ingat betul ya. Oh, saya sudah pernah dibahas ini sama Bu Guru, saya ingat. Tuh, maksud saya begitu. Jika ada jawaban yang tidak pas, boleh ditanyakan. Oke, ada pertanyaan lain di kolom chat? Insyaallah nggak ada. Oke, belum ada pertanyaan ya. Saya tutup ini.